Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dan hadir pada ruangan Zoom ini untuk menyampaikan hasil presentasi pada mata kuliah Pendidikan Islam Kontemporer. Selawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah yang sama-sama kita hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam Kontemporer, Bapak Rengga Satria, MPD. Selanjutnya, adapun kami dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada 4 orang, yaitu yang pertama Oktri Yeni Ulfa dengan NIM 21329031, yang kedua Rehan Fiza Al-Farid dengan NIM 21329033, yang ketiga Sri Gustina Limbong dengan NIM 21329039, yang terakhir saya sendiri yaitu Wismas Hasan dengan NIM 21329041. Baiklah, langsung saja ke hasil diskusi dari kelompok kami yang mana yang berjudul perilaku agresif pada santri di pesantren. Adapun mengenai analisis masalahnya, yaitu akan disampaikan oleh Oktri Yeni Ulfa. Kepada Oktri, disilakan. Baiklah, terima kasih banyak kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis masalah yang kami angkat dari judul perilaku agresif. Yaitu yang dimana berdasarkan artikel yang ditulis oleh Elvia Netrasari, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Al-Ihsan. Yang dimana di situ didapati ada 7 masalah. Nah, yang pertama, masalah pertama yaitu ancaman antar santri, di mana beberapa santri tersebut mengancam santri lain agar menuruti keinginan mereka. Yang dimana ini mencerminkan sikap adanya ketidakharmonisan dan konflik interpersonal di antara santri. Dan yang masalah yang kedua yaitu pelanggaran aturan, di mana beberapa santri ini melanggar aturan pondok pesantren seperti merokok dan mabuk. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai dan norma yang ditanamkan di pondok pesantren tersebut. Dan masalah yang ketiga yaitu ketegasan pengajar, di mana pengajar yang tegas dianggap galak oleh sebagian santri karena hal ini dapat menghasilkan ketegangan antara santri dan pengajar serta memengaruhi kualitas interaksi belajar mengajar di lingkungan pondok pesantren. Yang keempat yaitu kesombongan, di mana beberapa santri menunjukkan perilaku yang sombong terhadap kemampuan diri mereka. Hal ini dapat mengganggu suasana belajar yang harmonis dan menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antar santri. Dan masalah yang kelima yaitu adanya konflik antar santri putri, di mana santri putri ini yang menarik jilbab santri lain menimbulkan konflik di antara mereka. Konflik semacam ini dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar di pondok pesantren Al-Ihsan tersebut. Dan masalah yang keenam yaitu adanya perilaku tidak hormat, di mana beberapa santri merendahkan dan mengejek santri lain. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap sesama santri serta norma-norma sosial yang berlaku. Dan yang ketujuh yaitu masalah terakhir yaitu perilaku agresif,
di mana mayoritas masalah yang disebutkan mengarah pada perilaku agresif. Perilaku ini bisa mencakup ancaman, intimidasi, konflik fisik atau verbal, dan berpotensi merusak lingkungan belajar dan mengganggu proses pendidikan di pondok pesantren Al-Ihsan tersebut. Mungkin sekian analisis masalah yang kami dapati. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Okri Yeni Ulfa yang telah menyampaikan analisis masalah. Selanjutnya mengenai kajian pustaka atau teorinya akan disampaikan oleh Raihan Fiza. Kepada Raihan, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membagikan hasil diskusi kami mengenai kajian pustaka atau teori-teori yang akan membangun atau menguatkan tentang beberapa perilaku agresif yang ada di pesantren Al-Ihsan. Yang pertama yaitu teori pembelajaran sosial. Yang mana teori pembelajaran sosial digunakan sebagai teori pembelajaran sosial atau pembelajaran sosial kognitif menjadi landasan penting dalam psikologi untuk bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan disikap melalui interaksi dengan lingkungan sosial mereka. Pengembangan teori ini dipelopori oleh Albert Bandura, seorang psikolog sosial yang memperkenalkan konsep-konsep penting seperti permodelan. Pemahaman dasar dari teori ini adalah bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengamatan orang lain ketika individu menyaksikan perilaku orang lain. Mereka cenderung meniru atau memodifikasi perilaku tersebut berdasarkan pada konsekuensi yang diamati. Proses kognitif seperti perhatian, ingatan, pengkodean, dan penggunaan informasi juga merupakan bagian integral dari teori belajar sosial. Individu tidak hanya meniru secara mekanis, tetapi mereka juga memproses informasi, mengevaluasi konsekuensi, dan membuat keputusan tentang perilaku yang akan mereka adopsi. Selain itu, teori belajar sosial memandang pembelajaran sebagai hasil dari interaksi kompleks antar faktor lingkungan, kognitif, dan perilaku. Ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana proses pembelajaran terjadi dan mengakui peran penting lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan identitas individu. Selanjutnya yaitu ada teori yang kedua yang kami angkat, yang mana teori konflik. Yang mana teori konflik ini yaitu pendekatan yang memandang masyarakat sebagai medan pertempuran antara kelompok-kelompok dengan kepentingannya bertentangan. Yang mana teori ini dikembangkan oleh para pemikir sosial yaitu Karl Marx, Max Weber, dan Gerd Simmel. Yang mana teori ini menekankan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat yang memicukan atau memunculkan konflik sebagai pendorong perubahan sosial. Inti dari teori konflik ini yaitu pemahaman terhadap peran ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, dan akses terhadap peluang di dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam teori ini yang mana konsep kelas sosial yang menggambarkan perbedaan antar pemilik modal dan pekerja. Persaingan dan konflik antar kedua kelas ini dianggap sebagai motor utama perubahan sosial, di mana teori konflik juga menyoroti para kekuasaan sebagai instrumen utama dalam menentukan dinamika masyarakat. Kelompok yang memiliki kekuasaan cenderung mempertahankan suatu status quo atau status kuatnya itu yang menguntungkan mereka. Sementara kelompok yang kurang berkuasa berusaha untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil. Dalam konteks teori konflik bukanlah sesuatu yang dihindari, tetapi sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial ketika konflik terjadi antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda itu dapat menghasilkan perubahan dalam struktur sosial, norma, dan nilai-nilai masyarakat. Oleh karena itu, teori konflik memberikan wawasan yang kritis terhadap dinamika sosial dan pentingnya memahami ketidaksetaraan serta konflik dalam analisis sosial. Adapun teori ketiga yaitu pastinya untuk di pesantren yaitu pendidikan karakter.
di mana pendidikan karakter yaitu merupakan pendekatan yang berfokus pada pengembangan nilai-nilai norma atau moral, sikap, dan perilaku yang positif pada individu, terutama dalam konteks pendidikan formal. Lebih dari sekedar menyampaikan pengetahuan akademis, pendidikan karakter bertujuan membentuk karakter yang kuat dan juga bertanggung jawab pada berbagai siswa ataupun santri dan santriwati. Nilai-nilai yang diajarkan meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, kepedulian, dan juga kesederhanaan. Dan juga masih banyak lagi. Proses pendidikan karakter juga meliputi berbagai metode dan juga strategi-strategi, termasuk pembelajaran langsung seperti diskusi, contoh-contoh nyata, serta pengalaman langsung dalam menghadapi situasi-situasi moral. Guru memiliki peran kunci dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, baik sebagai pengajar maupun contoh teladan bagi siswa. Integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum sekolah atau ke dalam kurikulum pesantren menjadi aspek atau praktek umum dengan menyelipkan nilai-nilai karakter dalam setiap aspek pembelajaran. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan juga program-program khusus yang ada di pesantren tersebut seringkali digunakan dengan sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pengayaan nilai-nilai karakter. Pentingnya juga pendidikan karakter terletak pada kemampuan untuk membentuk individu yang tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki integrasi moral dan juga sosial yang sangat-sangat tinggi. Diharapkan dengan memperkuatnya karakter siswa, mereka dapat menjadikan warga yang berkontribusi positif dalam masyarakat dan dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan kehidupan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori atau kajian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rihan Fida. Dan mengenai pembahasan atau solusi akan disampaikan oleh Sri Gustina Limbong kepada Sri Gustina. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, solusi dari masalah yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Al-Ihsan, di mana ada beberapa solusi dan pembahasan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Pondok Pesantren. Yang pertama, pengembangan program pembinaan santri, di mana penting untuk mengembangkan program pembinaan yang komprehensif untuk membantu santri mengatasi perilaku agresif, tidak hormat, dan pelanggaran aturan. Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan sosial, pemahaman nilai-nilai Islam, dan pembinaan karakter. Kemudian yang kedua, penggunaan pendekatan restoratif, yaitu penggunaan pendekatan restoratif dalam mengenai konflik antar santri atau antara santri dan pengasuh dapat membantu memperbaiki hubungan dan mengatasi dampak negatif dari konflik tersebut. Mediasi, dialog terbuka, dan pemulihan hubungan merupakan bagian penting dari pendekatan ini. Kemudian yang ketiga, penegakan aturan dan konsekuensi yang jelas. Penting bagi pengasuh untuk menegakkan aturan dengan konsisten dan memberikan konsekuensi yang jelas bagi pelanggaran aturan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang aman, terstruktur, dan mendukung bagi semua santri. Kemudian yang keempat, pengembangan kerjasama dengan orang tua, di mana melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan pembinaan santri dapat membantu mendukung upaya pengasuh dalam mengatasi masalah perilaku santri. Komunikasi terbuka dan kolaboratif antara pengasuh, santri, dan orang tua sangat penting. Kemudian yang kelima, pelatihan dan pembinaan bagi pelajar. Pengajar perlu diberikan pelatihan dan pembinaan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola kelas, berkomunikasi dengan efektif, dan memahami kebutuhan individual santri. Pengajar yang memiliki hubungan baik dengan santri
cenderung lebih efektif dalam mempengaruhi perilaku dan prestasi akademik mereka. Kemudian yang keenam, penguatan nilai-nilai Islam. Pendidikan agama Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk memperkuat nilai-nilai seperti rasa hormat, keadilan, kesabaran, dan kerjasama di antara santri. Pengasuh dapat memanfaatkan ajaran Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang ketujuh, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektif strategi yang diterapkan dalam mengatasi masalah perilaku santri. Dengan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, pengasuh dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekian solusi dari masalah tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Akan saya lanjutkan. Yang mana kesimpulannya yaitu Pondok Pesantren Al-Ihsan menghadapi tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan dan kedamaian serta antara santri dengan pengasuh. Ancaman pelanggaran aturan dan konflik interpersonal menandakan perlunya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah-masalah ini. Pentingnya pembinaan karakter yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan keadilan semakin menjadi sorotan dalam konteks ini. Pondok pesantren memiliki peran krusial dalam membentuk moralitas dan karakter santri. Dengan demikian, kelanjutan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kegiatan sehari-hari di pondok pesantren. Hal ini meliputi pengembangan program pembinaan yang komprehensif, penerapan pendekatan restoratif dalam menangani konflik, penegakan aturan yang konsisten, dan penguatan kerjasama dengan orang tua santri. Pendidikan agama Islam juga dapat menjadi landasan yang kuat dalam menguatkan nilai-nilai positif dalam perilaku santri. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai-nilai agama, diharapkan Pondok Pesantren Al-Ihsan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, mendukung perkembangan santri, dan memperkuat nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pondok Pesantren dapat menjadi pusat pendidikan yang berdaya karakter dan moralitas generasi Islam yang berkualitas. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perilaku agresif para santri yang terdapat di pesantren Al-Ihsan. Baiklah, langsung saja ditutup di penyampaian hasil dari kelompok kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.